Berikutnya adalah pembuktian saksi. Namun sebagaimana yang berlangsung dari awal kan setiap Senin sidangnya. Mulai hari ini ditetapkan menjadi hari Rabu. Jadi Rabu tanggal 26 Juli 2023 sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi. Bang, untuk minggu depan saksi dari pihak Abang kan ada ya? Ya, pihak penggugat. Udah disiapin atau seperti apa? Saksinya sudah kita siapin. Mungkin ada berapa bang? Ada berapa saksi dan dari keluarga kah atau gimana? Oh enggak dari keluarga, minimal dua kita siapkan minimal 2 orang lah. Minimal 2 orang, bukan dari pihak keluarga, enggak ada hubungan darah. Berarti mungkin kerabat gitu ya bang ya? Ya, teman lah, teman. Bang, udah saksi itu gimana? Bang, udah saksi, udah berjawab. Sebagaimana yang kita sampaikan dalam replik kita pun, kita sudah singgung itu bahwa karena adanya perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta, sehingga intinya kan karena ada pemisahan harta maka tidak ada harta bersama, sehingga ya karena tidak ada harta bersama kita tidak bisa memberikan harta kepada, kalau terjadi perceraian ya nggak bisa memberikan harta karena memang harta itu terpisah gitu. Yang 1,5 M itu tuntutan nafkah sebagai istri. Iya, Yang nafkah masalah lampau itu bang? Iya. Pernah dibiayain. Ya kalau itu kan memang tuntutannya dari tergugat ya, jadi setiap pihak memang berhak untuk menjadi gitu. Mungkin dari perhitungan kalau saya tidak salah itu kan 5 juta per bulan Ya. selama kurang lebih 200. selama dalam perkawinan lah Iya, sama ya. dengan Nah, itu sebenarnya kalau menurut kami itu tidak cukup kuat karena yang namanya 5 juta itu tidak ada yang tidak ada pernah yang diatur dalam peraturan manapun. Jadi tidak ada angka fix ketika dalam sebuah rumah tangga itu suami harus memberikan 5 juta. Karena apa? Karena ya pemerintah juga tahu bahwa keadaan rumah tangga setiap rumah tangga itu kan beda-beda gitu ya. Jadi tidak ada peraturan, tidak ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, kenapa kami bilang tidak ada dasar hukum? Karena tadi pun di dalam bukti-bukti yang sudah kami lihat di dalam daftar bukti dari pihak tergugat itu tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ada kewajiban dari klien kami sebagai penggugat untuk memberikan 5 juta per bulan. Nah, jadi itu tidak dibuktikan tadi. Jadi oleh karena itu menanggapi dari pertanyaan soal bagaimana tuntutan itu, ya kami yakin bahwa itu tidak akan dikabulkan oleh majelis. Demikian. Dan itu masuk tertuang dalam perjanjian pranikah atau seperti apa bang? Mengenai nafkah sendiri bang? Mengenai nafkah tidak ada di perjanjian pranikah. Ya, tidak ada klausul mengenai nafkah di dalam perjanjian perkawinan. Ada perjanjian perkawinan. Ya. Mungkin tadi dari pihak tergugat yang tidak dibuktikan, apalagi bang selain salah satunya yang tadi kalau dari pihak Ya, oke. Dari pihak tergugat yang tidak dibuktikan adalah intinya kalau menurut kami membaca jawabannya kemarin yang diserahkan melalui skor itu ada perselingkuhan katanya yang dilakukan juga oleh klien kami. Tetapi dalam pembuktian itu kami lihat tadi tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Ari Wibowo. Itu perlu digarisbawahi. Ya. Kemudian itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah adanya tuntutan terhadap perusahaan antara yang dibuat oleh Ari Wibowo dengan Inge Anugrah. Menurut kami itu tidak ada hubungannya dengan perkara ini, karena perkara ini adalah perkara perceraian. Jadi kita hanya bicara alasan-alasan kenapa perceraian ini diputus cerai, hanya sampai di situ saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang pernah mereka buat. Dari pihak di screenshot. Iya, tadi. Oh ya ada. Sebagaimana beberapa kali kita ketemu dan dari pihak tergugat kan juga selalu menyangkal ya, tidak ada perselingkuhan, tidak ada pihak ketiga gitu ya. Hari ini kami membuktikan itu melalui surat, melalui beberapa melalui bukti surat
ya screenshot yang kami dapatkan dari berbagai pihak yang membuktikan bahwa ada pihak ketiga di antara rumah tangga, di antara penggugat dan penggugat, di antara Ari dan Inge. Itu tadi bukti kami tentang perselingkuhan. Bang, sampai akhirnya tadi pihak tergugat bilang Ari menyewa orang untuk mengikuti Inge, itu juga tujuannya untuk membuktikan adanya orang ketiga bang, atau ada perselingkuhan bang, seperti apa bang? Oh tidak ada yang namanya menyewa orang untuk mengikuti Inge. Itu hanya sekedar saya nggak tahu itu informasinya dari mana, tapi kami pastikan bahwa tidak ada orang lain yang disewa khusus untuk mengikuti. Ya mungkin ada beberapa informasi yang kami dapat dari pihak-pihak luar yang tidak ada hubungannya dengan baik antara Inge dengan Ari, tapi ya itu tidak dalam konteks untuk mengirimkan apa tadi mata-mata seperti itu, bukan seperti itu. Jadi itu tidak ada. Untuk memperjelas, Kemungkinan besar tidak akan datang karena ya memang tidak diwajibkan untuk hadir di sidang. bang, untuk memperjelas aja, itu berarti untuk indikasi selingkuh ada pihak orang ketiga dari bukti chat itu, berarti bahasa yang digunakannya apa bang untuk ada indikasi pihak orang ketiga itu bang? Tidak ada bahasa yang kami buktikan itu screenshot, tidak ada bahasa, tetapi ada suatu keadaan yang membuktikan kembali tadi ada pihak ketiga di antara dalam rumah tangga ini. Pihak ketiga dari sisi Inge ya, dari sisi tergugatnya itu ada. Jadi suatu keadaan, bukan ada chat atau apa, tapi suatu keadaan yang kami dapat. Iya, betul. Ada lagi? Makasih banyak.